Adip. Gue Prina. Aku Ria. Saya Meike. Oke, kita adalah sekumpulan mahasiswa psikologi yang sudah berumur 3 semester. Di umur kemahasiswaan kita yang belum terlalu lama ini, kita bakal membuat ulasan seputar kehidupan mahasiswa psikologi. Entah itu tentang stereotip yang melekat pada mahasiswa psikologi, hal negatif dan positif yang kita rasakan, dan lain sebagainya. Oke, seperti apa keseruan pembahasan tersebut? Tetap pusatkan perhatian kalian pada video ini. Oke, perhatiin, woi. Pak Joni, perhatiin Pak. Sekarang, hilangkan semua hal yang mengganggu kalian. Patah mata, lupakan ibu kosi. Lupa ikutan dia burjo. Lupakan tugas dari Bu Indri. Maaf, saya mau klarifikasi. Tetap ingat tugas dari Bu Indri ya. Kalau kalian nggak mau dapat nilai D. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Ilmu psikologi adalah ilmu yang masih sangat terbilang muda jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti IPA, matematika, dan sebagainya. Karena eksistensinya yang belum terlalu lama ini, makanya masyarakat masih belum bisa memahami secara utuh apa itu ilmu psikologi. Akhirnya kita yang jadi mahasiswa psikologi dikorban akibat keawaman tersebut. Keawaman itu bisa berbentuk stereotip yang membuat kita mahasiswa jadi bingung, kesel, kikuk, dan sebagainya. Orang yang pelajari psikologi itu sama dengan ahli nujum. Nah, ini adalah stereotip yang masih sangat-sangat melekat pada mahasiswa psikologi. Jadi, orang yang pelajari psikologi itu selalu diidentikan dengan orang yang ahli membaca atau mengetahui sesuatu. Contohnya ya, istilahnya kadang kita dibilang ahli membaca pikiran, ahli membaca kepribadian, ahli membaca garis tangan, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal juga sih yang pernah gue alami. Kamu anak psikologi ya? Menurut kamu aku orangnya gimana? Baca garis tangan aku dong. Golongan darahku A loh. Cowok yang pas untuk aku kayak mana? Really, nigga? Ada aja nih orang yang modelan kayak gini. Jadi gini deh, bidang keilmuan psikologi emang bisa melakukan hal-hal yang disebutkan tadi. Contohnya kayak misalkan membaca atau mengetahui kepribadian seseorang. Tapi itu pun perlu adanya analisis, wawancara, observasi, bahkan perlu adanya juga hubungan interpersonal gitu. Jadi supaya analisis kita nantinya nggak meleset. Nah, bayangkan ribetnya kayak apa. Jadi ya nggak seinsan apa yang kalian kira. Ketika kita ngelihat dia, kita langsung tahu karakternya itu nggak mungkin banget. Jadi ya buat orang-orang kayak gini, angkut aja deh. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading. Oke, kalian masih percaya sama soal ramalan kayak gitu? Sebenarnya sih soal ramalan kayak gitu udah ada teori yang membantah tentang ramalan tersebut. Jadi ya teori yang membantah itu bakal dijelasin sama orang ini. Silakan. Play. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang teori Barnum. Teori Barnum adalah teori yang dikembangkan oleh seorang psikolog dari Amerika yang bernama Bertram R. Forer. Teori Barnum sendiri adalah sebuah apa sih? Belum. Ya nggak apa-apa, kalau udah lupa aku aja. Sebuah manipulasi psikologis. Ya udah ambil. Sebuah manipulasi psikologis di mana variabel yang sebenarnya berlaku. Saudara, kami meminta maaf kerana siaran kita telah terputus bagi kawasan Kuala Lumpur dari pukul 9.49 hingga 9.52 malam tadi. Harap maaf. Untuk semua orang dan kondisi diperlihatkan seolah berlaku khusus pada pribadi atau kondisi tertentu. Pada tahun 1948, Bertram membagikan 39 amplop tertutup kepada 39 mahasiswanya, yang isinya, Anda mempunyai kapasitas besar terpendam, Anda kerahkan demi kesuksesan Anda. Meski Anda memiliki sisi lemah dalam kepribadian, tapi Anda biasanya berhasil untuk mengkompensasinya. Dari luar, Anda terlihat seorang berdisiplin dan percaya diri. Namun, di dalam Anda adalah seorang yang was-was dan tidak percaya diri.
Terkadang Anda memiliki keraguan serius apakah Anda sudah membuat keputusan atau sudah bertindak benar atau tidak. Dan beberapa pernyataan lainnya. Setelah melakukan penilaian dan memberikan parameter, hasilnya mencengangkan. Mayoritas orang menyatakan bahwa kriteria tersebut secara spesifik mencerminkan kepribadiannya. Pernyataan tersebut menarik perhatian banyak orang karena ditulis dengan ungkapan yang menyentuh kepribadian setiap orang. Deskripsi semacam ini dalam logika bahasa disebut tautologis, sebuah pengulangan pernyataan yang tidak memberikan informasi berarti apa-apa karena mengandung seluruh kemungkinan. Sama seperti pernyataan, hari ini mungkin hujan, dan mungkin tidak. Dengan memanfaatkan ego narsisme dan keinginan tampil beda setiap orang, pernyataan ini mampu meyakinkan kekhususan sebuah kondisi yang sebenarnya umum. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke stereotip yang kedua, lupakan yang tadi ya. Di stereotip kedua ini ada kaitannya dengan orang psikologi atau mahasiswa psikologi. Banyak orang karena keawamannya beranggapan bahwa mahasiswa atau orang psikologi itu selalu berhubungan dengan orang yang memiliki gangguan mental. I'm in love with the coco. 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 I got it for the lolo. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit, tapi kita tetap lanjut. Kamu anak psikologi ya? Berarti bisa nyembuhin orang gila dong. Temenku ada yang rada-rada gitu deh, siapa tahu kamu bisa nyembuhin. Kamu aja deh aku sembuhin. Jadi gini teman-temanku yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Apa sih? Aku lulusan psikologi nggak pasti ngurus orang dengan gangguan mental. Ilmu psikologi itu luas, sangat luas. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi, di bidang apapun, selama ada manusia, psikologi pasti bisa diterapkan. Banyak juga kok entrepreneur dengan lulusan psikologi, dia memakai ilmu psikologi sebagai teknik untuk membaca perilaku konsumen. Jadi, masih mau mikir kalau kita hanya ngurusin orang dengan gangguan mental? Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Yonglik dan Aukarin, itu tadi pembahasan stereotip ke mahasiswa psikologi. Ya, harapan kita sih sederhana. Setelah kalian nonton video ini, nggak ada lagi yang berpikiran kayak tadi. Ya, kalau misalkan kalian udah nonton video ini, terus masih mempunyai pemikiran kayak tadi, yang gue bisa lakuin cuma sakit. Halo, ketemu lagi sama kita. Gue sendiri ya. Jadi gini, kemarin kita kan udah ngebahas tentang stereotip ke mahasiswa psikologi. Nah sekarang pembahasan kita bakalan berlanjut ke seputaran hal negatif dan positif yang kita rasakan. Sekarang kita bahas yang hal negatif dulu. Jadi hal negatif jadi anak psikologi itu, gue nggak tahu sih ini masuk ke hal negatif atau positif ya. Tapi terkadang jadi tempat curhat orang lain. Sampai terkadang ada orang yang baru kenal, dia langsung curhat sama kita. Jadi gini ceritanya, waktu gue balik dari Jogja menuju ke Jakarta, nah gue ketemu sama ibu-ibu. Kebetulan ibu-ibu itu duduk sebangku di sebelahan sama gue gitu. Nah obrolannya sih dibuka dari mana mau kemana. Ketika dia tahu jurusan gue psikologi, ya dia curhat dari A sampai Z, dari angka 1 sampai 100 atau berapa kayak gitu. Akhirnya sepanjang perjalanan selama 8 jam itu ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Mestinya waktu itu tuh waktu buat istirahat gue di perjalanan. Masih seputaran teman curhat orang lain. Kadang ada teman yang pengen sesi konflik itu sama kita. Sebenarnya kalau nanti kita udah lulus tuh bakal ada biayanya loh. Tapi karena berhubung kita masih kuliah dan dia temen, ya udah deh pasang aja. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Sebenarnya pendapat yang kami berikan itu hanya membantu orang melihat dari sudut pandang yang lain atau mengatasi masalah dari aspek yang lain. Kadang yang tahu cara paling tepat menyelesaikan masalah mereka sendiri ya diri mereka sendiri. Pembahasan tentang surat yang
tadi dirasa cukup ya, udah ya. Sekarang kita lanjut ke hal negatif yang lainnya. Terkadang masyarakat itu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi kepada mahasiswa psikologi karena mereka dianggap serba tahu tentang manusia. Harus tahu yang benar dan yang salah, harus tahu mengatasi stres, harus tahu menahan emosi, dan harus peka, dan harus yang lainnya. Please deh, please banget, kita juga manusia. Kita nggak terlepas dari yang namanya termakan emosi, stres, depresi, patah hati, galau, dan apapun itu yang berhubungan dengan jiwa. Kira-kira hal negatif apa lagi ya yang boleh kita bahas? Apa ya? Pelan. Iya itu pelan, bener banget pelan. Bahasa alien apalagi? Stres itu. Galau apalagi tuh. Baper, dapet jodoh. Banyak banget pokoknya. Apa lagi? Wah bener ini nih yang terakhir parah banget, tes psikotes. Kita itu nggak tahu tes psikotes, tapi karena kita nggak boleh ngasih tahu ke orang lain, jadi apa boy? Jadi apa? Jadi bagus. Jadi jangan tanyain lagi tentang tips and trik psikotes lagi ya, tolong banget. Rolling, action. Banyak orang bilang sih kalau anak psikologi itu butuh buku. Sebenarnya ya enggak juga sih. Hal positifnya sih ya banyak. Nanti kita bakal buat ulasan juga sekitar itu. Lama maksudnya. Udah masuk. Iya. Bentar. Habis putus. Oh, tak sih? Iya, men. Pacar lo cowok. Hal positif yang kita rasakan sebagai mahasiswa psikologi, yang pertama, mempunyai kemampuan mengenali diri sendiri lebih baik. Ketika kita belajar psikologi, kemampuan interpersonal kita juga dilatih. Sembari belajar, kita perlahan mulai mengenali diri kita. Kenapa kita bisa begini dan begitu. Kita juga belajar memahami pengalaman masa lalu. Apa yang menyebabkan kepribadian kita menjadi seperti saat ini. Dari hal ini, kita menyambung ke hal yang kedua, yaitu yang kedua, menjadi pribadi yang reflektif. Kita selalu bisa merefleksikan diri sendiri karena kita sudah dibiasakan dalam proses kuliah. Setiap ada masalah yang membuat kita stres, kita dapat memetik hal positif dan negatif dari masalah tersebut dan mengetahui pelajaran yang akan kita dapatkan setelah semuanya berakhir. Oke, next. Hal positif yang ketiga, aku sih ngerasa pikiran kita terasa sangat luas dan dalam. Jadi kita terhindar dari bejat seseorang, kelompok, ataupun etnis. Karena kita melihat segala sesuatu secara 360 derajat. Itu kita melihat dari segi aspek budaya, waktu, dan yang lainnya. Sekarang yang keempat ya, dari hal open mind, kita menjadi pribadi yang lebih suka kasih pertimbangan daripada saran pada saat ngobrol, diskusi, ataupun curhat. Ya bener banget, ini lebih nyaman bagi kita untuk membantu memikirkan pertimbangan daripada menyarankan. Karena bagi kita, semua pilihan memiliki hal positif dan negatifnya masing-masing. Oke, itu dia tadi pembahasan kehidupan mahasiswa psikologi. Ya itu sih yang bisa kamu buat. Kurang lebihnya kami minta maaf. Dan sekarang waktunya kita ngucapin terima kasih. Oke, saya ucapkan alhamdulillah kepada Yang Maha Esa, kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oke, terima kasih juga buat Pak Joni. Pak Joni is the best. Pak Joni kalau bisa ngajar lucu loh. Tapi pas kemarin tuh ngeluarin jokes nggak lucu gitu. Oh iya, itu bener banget. Lanjut tuh ngucapin terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada anak-anak asrama Himata atau Himpunan Mahasiswa Tangerang. Terima kasih juga untuk tempatnya. Ya, yang terakhir, terima kasih Bang Gilang. Sini men. Kameramen dan Brenda. Udah mau. Halo. Kali ini pagi. Udahlah, udah men ah.